Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Tri Nugroho, nomor BP 18 10 11 52 61 0726, kelas SI 6, mata kuliah Bahasa Pemrograman 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi pertemuan 6, 7, dan 8. Untuk materi pertemuan ke-6 yaitu array. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi array tersebut. Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Array mempunyai banyak komponen yang jumlahnya tetap. Jumlah komponen suatu array yang ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Untuk array berdimensi 1, yaitu tipe data. Tipe data yang akan digunakan untuk melakukan program tentang array. Ukuran merupakan suatu yang digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array. Ini adalah contoh pendeklarasian array. Untuk angka 6 sendiri yaitu untuk jumlah elemen array. Yang bagian nilai akhir yaitu itu nama array. Yang nilai float yaitu tipe data elemen array. Baik, kita mulai saja langsung untuk melakukan suatu program yang akan digunakan pada Borland C++. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengetik include conio.h. Yang kedua, include iostream.h. Yang ketiga, include studio.h. Main ini yang akan kita inputkan yaitu char nama 10. Ini merupakan ukuran dari karakter nama. 20 ini ukuran karakternya 10. Dan kita inputkan integer a jp a sama dengan 1. Out
masukkan jumlah pegawai. Sin jumlah pegawai. Code baris NL for A sama dengan 1 A sama dengan jenis pegawai atau JP A plus tutup kurung buka kurung kerawal code input nama pegawai gets nama code input nip gets nip A code garis tutup kurung kerawal for A sama dengan 1 JP A plus tutup kurung buka kurung kerawal code pegawai ke code nama pegawai code nip code garis dan setiap
melakukan program, kita akhiri dengan get langsung saja kita compile. Oh, ada yang ketinggalan. Baik, karena tadi banyak kesalahan, karena saya juga kurang teliti dalam memasukkan program, mungkin langsung saja kita run. Nama pegawai David Trinugroho. Maaf, ada kesalahan. Masukkan jumlah pegawai 5 orang. Input nama pegawai David Trinugroho. Input name 18 plus 11. Dan menginput nama pegawai lagi Intan Permata. NIP 180724. Input nama pegawai lagi karena tadi jumlah pegawainya 5. Gema Haristo. NIP 1907
22. Nama pegawai yang keempat Cahaya Firman, NIP 180756. Dan yang terakhir Yunilda, input NIP 190721. Dan inilah hasilnya pegawai ke-1, nama pegawai David Trinugroho, pegawai kedua, nama pegawai Inter Permatasari, nama pegawai ketiga Gemma Haristo, pegawai keempat Cahaya Firma, dan pegawai 5 Yunilda. Dan kita lanjut. Array berdimensi 2. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Dalam keterangan tipe data, untuk menyatakan tipe data yang digunakan, indeks 1 untuk menyatakan baris, indeks 2 untuk menyatakan jumlah kolom. Dari keterangan ini, dari angka 3 ini yaitu jumlah kolom, angka ketiga ini jumlah baris, data yaitu nama array, dan integer tipe data elemen array. Dan dalam karakter nama itu ukuran karakter 2, 3, 10. Mungkin langsung saja kita mulai programnya. Terlebih dahulu kita masukkan include Tonio.h. Yang kedua include iostream.h. Main buka kurung kurawal, char nama, ukuran karakter 2, 3, 10. Sama dengan buka kurung kerawal dalam kata Pak, Bu, Mas, tutup kurung kurawal. Andi, koma,
Budi, Charlie. Code dan untuk mengakhiri suatu program, get titik kurung kerawal. Baik, kita coba dulu compile. Ada yang salah lagi. Nah, baik, karena tadi ada kesalahan komanya ketinggalan, dan langsung saja kita run programnya. Dan seperti inilah hasil dari penginputan suatu program, yaitu Pak Andi, Bu Charlie, dan Mas Budi. Karena dalam materi yang tersebut ini terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. 3 kolom dan 3 baris. Nah, baik, kita lanjut. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Struktur fungsi. Dari keterangan struktur fungsi yaitu nama fungsi
boleh dituliskan secara bebas dengan ketentuan tidak menggunakan spasi dan nama-nama fungsi mempunyai arti sendiri. Yang kedua, argumen yang diletakkan di antara tanda kurung yang terletak di belakang nama fungsi. Argumen boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong. Yang ketiga, pernyataan atau perintah yang diletakkan antara tanda kurung kurawal. Seperti inilah contoh dari struktur fungsi. Baik, kita langsung mulai programnya. Kita menggunakan include conio.h include iostring.h garis tutup kurung buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal code garis nl tutup kurung kurawal main buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal lagi garis quotes, kita masukkan satu teks saudara sekarang menggunakan fungsi. Garis dan suatu kita mengakhiri program, kita menggunakan gets tutup kurung kurawal. Baik, kita coba compile terlebih dahulu. Sukses. Dan langsung kita runkan suatu program. Dan seperti inilah tampilan pada suatu materi array, maksudnya fungsi, yaitu struktur fungsi. Dan kita lanjut. Dalam materi fungsi ada prototipe dan parameter fungsi. Prototipe merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke komputer mengenai yang pertama tipe data keluaran dari fungsi, yang kedua jumlah parameter yang digunakan, dan yang ketiga tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Contoh char comment dalam kurung char keterangan ukuran dari karakter tersendiri integer maksudnya 30 dan integer n. Parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai pada objek-objek tersebut didapat dari variabel yang berada pada program utama. Yang pertama, parameter formal. Variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada dalam definisi fungsi. Yang kedua, parameter aktual. Variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Dan inilah suatu contoh dari variabel tersendiri. Nah, baik, kita langsung memulai programnya.
Kita masukkan terlebih dahulu include connew.h include usestream.h. char comment char dalam keterangan yang kurangnya 20 integer n. Main buka kurung kerawal char lagi c integer nilai atas buka kurung kerawal masukkan nilai sin nilai zaman si nilai codes si code ingin input lagi tutup kurung kerawal dan kita masukkan if lagi buka kurung kerawal ke atas else gets char comment char keterangan ukuran dari variabel 30 integer dan tutup kurung
straight copy, cats bilangan ganjil, else bilangan genap. Maaf, ada kesalahan. Mari kita coba compile terlebih dahulu. Yang salah. Nah, baik, kita langsung runkan suatu program, masukkan nilai 10, bilang genap, input lagi 21, dan kita jalankan program lagi 20, yaitu bilangan genap. Dan kita kalau ingin menginputkan lagi, masukkan nilai 11, dan nilai 11 tersendiri yaitu bilangan ganjil. Dan kalau kita tidak ingin menginputkan lagi, mungkin kita tidak. Nah, baik, selanjutnya fungsi pengembalian nilai atau return yang digunakan untuk mengirimkan nilai-nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan return diikuti oleh argumen berupa nilai yang akan dikirimkan. Syarat utama dalam pembuatan fungsi return adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan nilai, dikarenakan nilai hasil parameter formal akan disimpan pada nama fungsi. Dan ini adalah contoh suatu program dari pengukuran suatu keliling dan jari-jari lingkaran. Baik, kita langsung aja memulai programnya. Kita masukkan terlebih dahulu include conio .h include iostream .h float luas
dalam kurung integer buka kurung kerawal, return, masukkan jari-jari lingkaran serta dan luas lingkaran 3/14 dikali R dikali R. Kita masukkan float keliling, itu variabelnya integer R, buka kurung kerawal, return 3/14 dikali 2 dikali R, tutup kurung. Main buka kurung kerawal, integer jari cr quotes masukkan jari lingkaran Baik, kita coba compile terlebih dahulu. Dan ada kesalahan lagi pada main.
Baik, karena ada kesalahan pada rotor, langsung saja kita dalam suatu program. Masukkan jari-jari lingkaran 10, yaitu luas lingkaran 314 dan keliling lingkaran 62.28. Dan kita lanjut pada materi selanjutnya. Itu materi pada struktur. Struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Variabel-variabel yang membentuk sebuah struktur dinamakan elemen struktur. Dan ini deklarasi struktur. Seperti inilah contoh dari deklarasi struktur. Baik, kita langsung saja memulai satu program. Yang pertama kita masukkan dulu terlebih dahulu include new.h include iostream.h include studio.h. Main kurang-kurang stroke, buka kurung-kurungan lagi, kita masukkan char name 20, char nama 20,